Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sarana bagi kita mendalami Alkitab dan tentu saja melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung, dan pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 7, ayat 24 sampai 29. Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 29 diberi judul Bagai Dua Sisi Mata Uang. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Untuk mengulik bacaan tersebut serta dengan judul Bagai Dua Sisi Mata Uang, telah hadir di studio Bapak Pendeta Nathanael Setiadi. Salam jumpa Bapak Pendeta. Salam jumpa juga Pendeta Santi dan sahabat YKB. Ya, sahabat YKB, sobat ngulik, Pendeta Nathanael Setiadi saat ini melayani sebagai pendeta tugas khusus Sinode Wilayah, sebagai Sekretaris Umum BPMSW GKI Sinwil Jabar. Kita mau memulai ngulik Alkitab pada episode kali ini dalam doa. Silakan Bapak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur diberikan kesempatan sekali lagi untuk berkumpul bersama-sama lewat tayangan Ngulik Alkitab. Kami hendak juga belajar dari firman Tuhan, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami coba pahami, dapat kami mengerti dengan jelas, dan kami juga tidak hanya mau menjadi pendengar firman Tuhan, tidak sekedar mempelajari, tapi Tuhan juga menghendaki kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu ya Tuhan, topanglah kami dalam kuasa Roh-Mu yang Kudus, sehingga apa yang kami akan baca, apa yang kami akan dengar dan bahas bersama-sama, sungguh boleh menjadi bekal yang berharga bagi kehidupan setiap kami, hamba-Mu, Pendeta Santi dan juga para sahabat YKB di tempat mereka masing-masing. Kami serahkan di Bapa, berlangsungnya acara Ngulik Alkitab ini dari awal hingga akhirnya, hanya ke dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Amin. Baik sahabat, saya membaca Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 29. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Namun, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ya, baik. Sahabat, Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 29. Di segmen yang pertama ini saya mau mengawali dengan pertanyaan. Di ayat 24 dituliskan di sana, jadi setiap orang yang mendengar perkataanku. Bapak Pendeta boleh menolong kita untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kata mendengar perkataanku, frasa mendengar perkataanku. Perkataan Yesus yang mana yang dimaksudkannya? Oke, baik. Ya, sahabat YKB, kalau kita mencermati Injil Matius, khususnya bacaan kita tadi, Matius pasal 7 ayat 24 sampai 29, ini merupakan bagian penutup, bagian akhir dari serangkaian pengajaran Yesus yang dikenal dengan khotbah di bukit, yang dimulai dari Injil Matius pasal yang kelima. Nah, dalam Injil Matius pasal yang kelima, kita bisa melihat di sana Yesus mengawali pengajarannya, mengawali khotbahnya, katakanlah, dengan menjelaskan tentang ucapan bahagia. Di mana kalau kita memperhatikan ucapan bahagia, maka bukankah di sana Yesus sedang menawarkan, Yesus sedang menggugah orang banyak untuk menghayati nilai-nilai kerajaan Allah yang seringkali berbeda dengan apa yang dipahami, apa yang dipraktekkan oleh dunia. Misalkan saja ketika dunia menganggap kekayaan atau orang yang kaya adalah orang yang hebat,
Yesus justru mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ada semacam kontradiksi di sana antara yang kaya, yang diagungkan oleh dunia. Justru bagi Yesus yang miskin berbahagia. Nah, pengajaran tentang ucapan bahagia itu kalau kita perhatikan dilanjutkan dengan pengajaran Yesus tentang identitas dari orang banyak, identitas dari para murid, yaitu bahwa Yesus berkata, kamu itu berarti para pendengarnya, termasuk kita di masa kini, adalah garam dunia, adalah terang dunia. Dengan identitas atau status yang yang dihayati, yang juga diingatkan oleh Yesus, para murid dan kita mau diajak untuk menyadari bahwa ada peran, ada tanggung jawab yang perlu kita lakukan sebagai garam, sebagai terang itu. Lalu kalau kita perhatikan juga Yesus kemudian menyampaikan satu pengajaran, satu tafsiran, satu pengertian baru tentang hukum Taurat. Karena pada zaman itu ada banyak ahli Taurat yang mengajarkan tentang isi hukum Taurat, tapi dalam semangat legalistik, dalam semangat kalau enggak melakukan ini nanti dosa, harus begini, enggak boleh begitu. Dan Yesus memberikan perluasan makna, pendalaman makna. Bahkan ada perspektif yang baru yang muncul dari pengajarannya. Sebagai contoh katakanlah dalam Injil Matius pasal 5 dikisahkan tentang kamu telah mendengar firman tentang berzina, begitu ya. Nah, dalam bayangan ahli Taurat dan masyarakat di zaman itu, berzina ya berarti melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang tidak resmi, begitu ya. Tapi bagi Yesus justru disampaikan sebuah pengajaran yang lebih luas dan dalam daripada sekedar hubungan seksual di antara mereka yang tidak menikah secara resmi, begitu. Yesus berkata bahwa setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Jadi perkataan-perkataan Yesus dalam khotbah di bukit itu juga berisi pendalaman, bahkan perluasan makna dari hukum Taurat yang selama ini diperdengarkan, yang selama ini diajarkan kepada orang banyak. Nah, jadi itulah perkataan Yesus yang dimaksud dalam Injil Matius pasal 7 tadi. Itu konteks dekat dalam pengertian kita sedang ngulik Matius pasal 7, maka perkataan Yesus yang dimaksud adalah apa-apa yang disampaikan dalam khotbah di bukit. Tetapi kalau kita memahami frasa perkataan Yesus, maka bukankah perkataan Yesus bukan hanya disampaikan dalam khotbah di bukit, tetapi Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukankah juga menyaksikan banyak perkataan Yesus lainnya? Inilah konteks jauhnya yang juga perlu kita perhatikan. Sebagai contoh, dalam sebuah kesempatan, Yesus pernah wanti-wanti kepada para murid bahwa barang siapa mau mengikut aku, akan melalui jalan tidak mudah. Harus memikul salib, menyangkal diri, gitu ya. Lalu ada juga perkataan Yesus tentang pentingnya manusia menjaga hati dalam percakapan ketika para murid dipersalahkan tidak basuh tangan sehingga apa yang masuk ke dalam mulut dianggap najis, begitu. Yesus kan justru menyampaikan hal yang sebaliknya. Bukan yang masuk yang menajiskan seseorang, tapi yang keluar dari mulut. Karena yang keluar dari mulut meluap dari hati. Dalam hati ada segala kejahatan, dengki, iri, dan sebagainya. Sehingga manusia, para pendengar diingatkan untuk menjaga hati. Ya. Nah, itulah perkataan-perkataan Yesus yang muncul dalam Injil yang juga perlu betul-betul kita perhatikan. Menurut kerangka Matius pasal 7, segala perkataanku, mendengar segala perkataanku. Ada konteks dekat, ada konteks jauhnya. Jadi boleh dipahami, kita tidak hanya memahami satu bagian Alkitab, Iya. dan itu tidak boleh dipisahkan dari bagian Alkitab lainnya. Betul. Jadi satu kesatuan. Begitu. Betul. Nah, lebih lanjut, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Jadi bagi Yesus hal juga yang tidak kalah penting. Tadi kan pertama frasa mendengar perkataanku, tapi juga sekaligus mendengar firman Tuhan dan juga melakukannya. Apakah benar demikian, Pak Pendeta? Ya, baik. Ya, sahabat YKB, bacaan ngulik Alkitab kita hari ini, pertama-tama memang bicara soal mendengar perkataan Yesus.
Tetapi Yesus tidak berhenti sampai di situ karena dia melanjutkan dan melakukannya. Maka dua hal ini yang penting dan sangat perlu kita cermati. Apalagi pada bagian Alkitab yang lain, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma bahwa yang namanya iman itu bisa bertumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kita tarik kembali ke bacaan ngulik Alkitab, Yesus sangat peduli dengan pertumbuhan, dengan perkembangan iman para murid, orang banyak yang mendengarkan pengajarannya. Bahwa iman itu bisa muncul, bertumbuh dari mendengar firman Tuhan, tapi Yesus tidak mau berhenti pada mendengar. Karena bagi Yesus yang juga tidak kalah penting adalah melakukan firman Tuhan itu. Ya, misalkan saja Tuhan berfirman, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu firman Tuhan yang disampaikan berkali-kali. Nah, maka sebagai orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan itu pada masa kini, kita betul-betul perlu melakukannya. Bagi sahabat EKB yang telah menikah, maka penting sekali kita menjaga kesetiaan. Kita juga mengasihi pasangan kita. Sehingga yang telah dipersatukan oleh Tuhan itu betul-betul tidak terceraikan oleh manusia. Ya, entah oleh karena konflik, entah karena perselingkuhan, atau karena hal-hal yang lain. Berlaku setia dalam pernikahan kita. Nah, jadi kalau bisa digambarkan ajakan Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, ini saya gambarkan seperti mata uang, koin, punya dua sisi. Ya, ada sisi gambar, biasanya ada sisi angka begitu. Ya. Nah, jadi mendengar dan melakukan itu seperti koin mata uang tadi. Bisa dibedakan, ada sisi yang gambar, katakanlah mendengarkan, ada sisi berupa angka, yaitu melakukan. Keduanya bisa dibedakan, tapi kan koin mata uang itu satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan gitu. Kita mau pakai pisau pedang yang tajam sekalipun mau dibagi dua ya, dua sisi yang sama ya. Dan lagi pula sudah tidak punya nilainya dan nggak bernilai pada akhirnya. Betul, sehingga memang ya nggak boleh dipisahkan gitu ya. Nah, karena itu dua hal baik mendengarkan maupun juga melakukan betul-betul perlu kita hayati, perlu kita jadikan pegangan hidup. Sebab kalau kita hanya mendengarkan firman Tuhan tapi nggak mau melakukan, ya barangkali kita seperti penikmat radio gitu ya. Kita hanya dengar lagu-lagu ataupun juga talk show, podcast. Kita hanya mendengar saja sebagai penikmat radio. Tidak ada sesuatu yang barangkali mengubah ataupun juga yang menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu. Tapi kalau kita melakukan tanpa mendengarkan, rasanya kita menjadi seperti mesin. Mesin itu kan ketika dinyalakan, lalu dia bergerak untuk bekerja, dia hanya melakukan saja apa yang menjadi tugas dia, apa yang menjadi fungsi mesin itu. Ketika operator mesin bernyanyi, bersenandung saat mengerjakan operating mesin itu kan nggak mendengarkan lagu-lagu atau senandung dari si operator, dia hanya mengerjakan tugasnya saja. Nah, kita kan bukan mesin rasanya, sehingga mendengar dan melakukan itu menjadi dua sisi mata uang yang betul-betul perlu kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi bukan hanya mendengar, melakukan, tapi juga bukan asal melakukan. Bukan asal melakukan, bukan asal mendengarkan juga. Dua-duanya betul-betul perlu dikerjakan dengan sungguh. Dikerjakan bersama. Ya. Dan selanjutnya ia bagaikan orang yang bijaksana. Jadi orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan itu seperti atau disamakan dengan orang yang bijaksana. Apa maksudnya orang yang bijaksana, bukan bijak sini? Iya. Nah, sahabat EKB, kadangkala istilah bijaksana itu kan dibayangkan orang yang udah tua, orang yang barangkali banyak pengalaman. Tapi firman Tuhan atau kata-kata Yesus di sini tidak terkait dengan soal usia. Justru kaitannya adalah tadi soal orang yang mau mendengar firman Tuhan dan juga yang mau melakukannya. Dan itu kan bisa dialami, bisa ditunjukkan oleh anak-anak kecil sekalipun. Sehingga bijaksana ini bukan soal usia. Bijaksana ini adalah soal mental, soal sikap. Bagaimana kita coba mengerti sebuah situasi, sehingga dengan pengertian-pengertian yang muncul itu, dia baru
bersikap. Artinya lewat sebuah pertimbangan, lewat sebuah kajian, apa sih baiknya, apa sih buruknya, baru bersikap, bertindak. Tidak sekedar ikut emosi, tidak sekedar ikut arus begitu. Misalkan saja ketika seorang pegawai, ya namanya orang kantoran begitu, ada kalanya menghadapi yang namanya politik kantor gitu ya. Ada teman atau mungkin atasan yang iri, yang mau menjatuhkan. Nah, bukan tidak mungkin pegawai itu menghadapi situasi ya yang tidak nyaman begitu. Maka pegawai yang bijaksana adalah pegawai yang tidak mudah terpancing oleh situasi, mudah marah dengan situasi itu. Dia, orang bijaksana adalah orang yang mau mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon hikmat apa sih yang Tuhan mau ia lakukan, sehingga ia baru bersikap, baru bertindak. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang mau mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum dia bertindak. Tapi sekaligus orang yang bijaksana menurut saya adalah orang yang mau repot. Mau repot dalam pengertian mau berusaha mengerti, memahami Tuhan apa yang terjadi ya. Saya harus berbuat apa? Mau repot. Karena kalau orang nggak mau repot, ya katakanlah difitnah oleh teman kantor, dia kemudian melakukan langkah-langkah yang untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, tapi akhirnya kontraproduktif misalkan. Karena orang menganggap, ngapain sih orang ini kok tiba-tiba mengatakan ya pembelaan diri dan sebagainya. Akhirnya malah jadi kontraproduktif. Tapi ketika dia mau repot, tenangkan diri dulu, baca situasi, tanya kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Bukan tidak mungkin Tuhan menunjukkan jalan yang berbeda ketimbang ikut emosi tadi, begitu ya, ikut arus tadi. Oleh karena itu, ketika kita bicara juga terkait dengan firman Tuhan, penting sekali kita berusaha untuk mengerti apa sih yang kita dengar, apa sih yang kita baca. Sehingga ada pengertian-pengertian baru yang ditambahkan dalam kehidupan kita, dan dengan itulah kita bisa menjadi orang-orang yang bijaksana, gitu ya. Baik Pak Pendeta. Ini untuk satu ayat aja ini diulik benar-benar ya, ulik Alkitab ya. Jadi Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat YKB, Sobat Ngulik semua senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 29 diberi judul Bagai Dua Sisi Mata Uang. Kita sudah tiba di segmen kedua. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia bersama dengan narasumber pada episode kali ini, Pendeta Nathanael Setiadi, Pendeta Tugas Khusus Sinode Wilayah sebagai Sekretaris Umum BPMSW GKI Sinwil Jawa Barat. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Segmen yang pertama, Bapak Pendeta Adi telah menjelaskan bahwa Yesus menghendaki para muridnya untuk mendengar, ya, mendengar segala perkataannya, lalu kemudian melakukannya, dan yang seperti itu, ya, adalah orang yang bijaksana, begitu. Nah, kita akan lanjut di bagian ini berikutnya menyatakan bahwa
Orang yang bijaksana itu seperti yang mendirikan rumahnya di atas batu, ya. Ya, apa maksud atau penggambaran ini ya? Yang bijaksana itu yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, baik. Nah, sahabat YKB, pada zaman dahulu dan juga tentu pada zaman sekarang begitu ya. Kalau orang-orang mau membangun sebuah rumah, maka dia akan membayangkan rumah itu adalah rumah yang akan dipakai untuk jangka waktu yang lama. Bahkan rumah yang kuat, kokoh. Nah, rumah yang kuat dan kokoh itu tidak ditentukan hanya dari tembok yang tebal ataupun juga atap yang kuat, tetapi rumah yang kokoh itu juga ditentukan, bahkan sangat ditentukan oleh seberapa bagus fondasi yang dimiliki. Dan pada zaman itu fondasi dari batu bukan sembarang batu, ya bukan batu taman, bukan batu hiasan taman yang kecil-kecil, tidak, batu yang besar-besar. Supaya apa? Supaya tiang-tiang tembok yang didirikan itu bisa berakar dengan kuat dan ditopang oleh batu-batu besar yang kokoh. Alhasil, bangunan yang didirikan di atas batu-batu yang kokoh itu membuat rumah menjadi stabil, kuat. Alhasil ketika ada hujan badai, bahkan banjir sekalipun, karena fondasi rumah itu sangat kokoh di atas batu-batu yang besar, maka rumah itu tidak mudah hancur, tidak mudah roboh. Barangkali kita bisa analogikan dengan olahraga pencaksilat sebagai contoh ya. Jadi kalau seorang atlet diminta untuk memasang kuda-kuda, maka dia akan coba memposisikan kakinya sedemikian rupa, kedua kakinya, dengan tekukan lutut pada sudut tertentu. Dengan begitu, maka atlet ini tidak mudah dijatuhkan oleh lawan. Walaupun ada terjangan pada kaki dan sebagainya, dia akan kokoh berdiri, karena kuda-kudanya siap dan kuat. Nah, rumah orang bijaksana adalah orang yang betul-betul memperhatikan apa yang penting dari sebuah rumah sehingga rumah itu bisa kokoh untuk seterusnya. Itu fondasi. Fondasinya dibangun di atas batu. Itulah orang bijaksana dalam pengertian Alkitab. Nah, jadi kaitan dengan bagian sebelumnya, orang bijaksana itu tahu persis apa yang paling penting dalam kehidupannya. Yaitu firman Tuhan yang dilakukan dalam kehidupan kesehariannya. Itulah orang bijaksana dalam pengertian ngulik Alkitab kita hari ini. Jadi betapa fondasi itu fundamen yang utama. Betul. Fundamen, menjadi fundamen yang utama. Nah, bagaimana fondasi rumah yang kokoh itu kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah itu berarti saat menghadapi masalah kita tidak mudah goyah? Apakah berarti di saat sedang susah lalu kemudian kita tidak mudah untuk menyerah? Iya, baik. Jadi bacaan ngulik Alkitab kita hari ini kan mengisahkan tentang orang yang bijaksana mendirikan rumah di atas batu yang kokoh, batu yang kuat. Sehingga ketika ada hujan badai, banjir sekalipun, rumah itu tidak goyah. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa ada penggambaran kehidupan. Dan Alkitab memang punya beberapa metafora atau gambaran tentang kehidupan. Ada gambaran kehidupan seperti pohon yang bertumbuh dan harus berbuah. Ya, kita harus berbuah. Atau penggambaran kehidupan bahwa kita ini seperti pertandingan. Sehingga kita harus mencapai garis akhir. Ya. Nah, dalam bacaan ngulik Alkitab ini, kehidupan itu digambarkan seperti rumah dengan fondasi yang kokoh dan badai persoalan ya, atau katakanlah masalah-masalah itu digambarkan seperti badai, ya seperti angin, seperti banjir dan seterusnya. Dan bukankah gambaran badai yang menerjang sebuah rumah, yang menerjang sebuah kehidupan itu mungkin sekali dihadapi oleh setiap kita tanpa terkecuali. Ada orang-orang menghadapi persoalan ketika anggota keluarga yang dikasihi, entah itu suami, entah itu istri, entah itu ayah, ibu, atau anak yang meninggal, mendahului kita. Dan itu menjadi sebuah badai. Bayangkan ketika seorang ayah, kepala keluarga, seorang suami yang
menjadi tulang punggung keluarga meninggal, maka istri dan anak-anaknya akan mengalami kesulitan karena sangat bergantung selama ini pada sosok ayahnya misalkan. Ada badai yang terjadi, yang dihadapi. Tapi badai persoalan itu juga bisa berbentuk sakit penyakit. Beberapa orang barangkali menghadapi penyakit terminal, penyakit yang menurut dunia medis ini nggak mungkin disembuhkan. Hanya dijaga saja supaya kualitas hidupnya bisa tetap baik gitu ya. Ada juga orang yang menghadapi kegagalan, mencoba untuk melamar pekerjaan, ditolak. Buka usaha, bangkrut. Itulah badai yang muncul dalam kehidupan kita. Atau seperti contoh pada segmen pertama sebelumnya ketika seorang pegawai mengalami fitnah dalam kesehariannya. Itu pun juga bisa menjadi sebuah persoalan. Seperti angin badai yang meniup sebuah rumah. Nah, orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas fondasi yang kokoh, saat menghadapi badai persoalan tadi tidak mudah menyerah. Lalu dia pun juga tidak mudah berkeluh kesah. Kenapa? Karena dia punya fondasi yang kokoh. Fondasi yang kokoh itu dijangkarkan, diakarkan pada Tuhan sendiri lewat firman-Nya, lewat kehadirannya. Sehingga orang yang bijaksana tidak mudah menyerah saat ada persoalan, tidak juga mudah berkeluh kesah ya dengan bertubi-tubinya persoalan datang sekalipun gitu. Dan tentu ini menjadi tanggung jawab setiap kita untuk mengupayakannya. Baik, Pak Pendeta, jadi fondasi yang kokoh artinya kita tidak mudah menyerah pun dalam berbagai tantangan hidup, dalam berbagai badai hidup gitu. Iya. Tapi kan kita tahu ya tidak mudah juga untuk tidak lekas menyerah begitu. Tidak mudah juga untuk tidak lekas putus asa begitu di saat ada masalah. Iya. Apalagi ada persoalan yang katakanlah rumit dan pelik. Bagaimana Pak Pendeta boleh merespon ini? Iya, baik. Nah, sahabat YKB, ketika tadi saya menjelaskan bagian sebelumnya, tidak dimaksudkan bahwa persoalan yang dihadapi entah oleh sahabat YKB di rumah atau teman-teman yang lain adalah persoalan sederhana. Karena mungkin saja kita menghadapi persoalan yang pelik. Dan lagi pula setiap persoalan itu kan unik pada dirinya sendiri, memiliki tantangan dan bobotnya yang berbeda-beda begitu ya. Nah, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, betul bahwa persoalan itu ada kalanya tidak mudah, tidak sederhana. Tapi ketika kita punya fondasi yang kokoh, kita punya bekal firman Tuhan yang menjadi pegangan kita, kita pun juga terbiasa untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari, aneka persoalan datang itu tidak lantas membuat kita jatuh terpuruk, membuat kita seperti orang yang tidak punya iman, yang berkeluh kesah tapi tidak mau melakukan apa yang benar misalkan. Nah, saya tertolong oleh pengalaman di masa pandemi yang lalu, dan rasanya sahabat YKB pun juga punya banyak pengalaman dan pemaknaan terhadap masa pandemi. Salah satunya adalah pada masa pandemi itu kita cukup sering mendengar istilah resilient atau resiliensi atau dielenting. Nah, apa itu dielenting? Saya mengajak kita untuk membayangkan sebuah bola basket yang terisi angin ya. Ketika bola basket yang sudah terisi angin ini kita jatuhkan ke lantai, apa yang terjadi? Apakah kemudian dia akan tiduran begitu ya? Enggak. Bola basket yang kita jatuhkan ke lantai pasti akan membal, pasti akan mantul, pasti akan naik ke atas. Inilah yang disebut dengan daya lenting atau resilient tadi gitu. Bagaimana ketika seseorang mengalami banyak persoalan, dia sepertinya jatuh tapi tidak terpuruk. Terpuruk kan berarti nggak bangun lagi gitu. Tapi bola basket itu kan ketika dia jatuh ke lantai dia bangkit, naik lagi, bounce back. Maka itulah yang juga perlu kita upayakan. Nah, firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, yang kita coba mengerti, menolong kita untuk bisa bangkit kembali dari berbagai macam persoalan yang membuat kita terpuruk ataupun juga hampir jatuh, bahkan ada kalanya kita merasa, aduh, saya kuat nggak ya? Firman Tuhan menjadi penopang. Ayo,
Tuhan kan ada bersama-sama kita. Jangan takut, jangan khawatir. Berkali-kali firman Tuhan membunyikan hal tadi. Jangan khawatir, jangan takut. Nah, sehingga ketika kita menyadari bahwa Tuhan ada di saat terkelam kita sekalipun, di saat badai persoalan datang menghadang, kita akan punya kekuatan untuk melangkah maju. Tidak berhenti pada ketakutan, ketidakberdayaan, perasaan nggak sanggup, tapi ada kekuatan dalam diri untuk ayo, Tuhan ada pada kita, Tuhan ada bersama dengan kita, sehingga kita dituntun untuk melangkah maju. Nah, inilah yang penting, bahwa persoalan ibarat badai yang menghadang itu tidak sederhana, iya, tapi pesan firman Tuhan bagi kita adalah jelas. Ayo, kita harus punya fondasi yang kokoh, karena fondasi itulah yang memampukan kita untuk bangkit kembali di saat badai datang. Jadi punya fondasi yang kokoh bukan berarti membuat kita sama sekali atau jadi kebal, bukan berarti jadi kebal atau tawar. Iya, ya, betul. Itu juga tanda bahaya begitu kalau sampai punya masalah tapi kok seperti nggak berasa apa-apa ya. Numbness. Iya, kayak ibarat kan kalau cubit gitu kan, justru kan dengan tubuh masih memberikan reaksi rasa sakit itu kan secara natural tubuh memberikan respon yang natural begitu ya. Ada pertanda untuk kita bawa pertanda untuk mengerjakan sesuatu. Misalkan lagi demam, oh berarti ada infeksi, entah infeksinya apa, tetapi tubuh kan memberi signal begitu. Betul. Bukan berarti lalu kemudian tawar seperti nggak apa-apa, nggak ada masalah begitu ya. Lalu kemudian saya bilang it's okay begitu ya. Bukan juga seperti itu, bukan juga lalu kemudian menjadikan kita jadi nggak berseru pada Tuhan, tapi tadi ya punya daya lenting begitu ya, tidak lalu kemudian menjadi terpuruk begitu ya, karena punya fondasi yang kokoh. Baik, kita lanjutkan segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 29 diberi judul Bagai Dua Sisi Mata Uang. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia, dan untuk mengulik bacaan ini Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 29 adalah Pendeta Nathanael Setiadi. Kita memasuki segmen 3 ini Bapak Pendeta, dan di segmen penutup ini Bapak Pendeta, di ayat selanjutnya selain rumah yang didirikan di atas batu ada juga gambaran rumah yang lain, tapi bukan didirikan di atas batu ya, melainkan didirikan di atas pasir. Itu ada di ayat 26. Menunjuk pada orang yang seperti apa ya, orang yang mendirikan rumah di atas pasir ini. Iya, baik. Ya, sahabat YKB, kalau di awal Ngulik Alkitab tadi kita berkenalan dengan orang yang bijaksana
yang punya pengertian bahwa kalau bangun rumah ya untuk jangka waktu panjang sehingga fondasinya harus kokoh. Maka orang yang mendirikan rumah di atas pasir disebut sebagai orang yang bodoh. Kenapa disebut bodoh? Karena antara batu dengan pasir tentu teksturnya kan berbeda. Batu ukurannya lebih besar, kokoh, kuat. Sementara pasir itu kan halus, licin, mudah terburai. Nah, karena mudah terburai itu kan mereka menjadi sulit untuk bisa bersatu, rekat begitu ya. Maka ketika orang membangun rumah dengan fondasi di atas pasir, maka bisa dipastikan bahwa dasarnya itu nggak kuat-kuat amat, bahkan bukan hanya soal kuat-kuat amat, nggak kuat sama sekali. Karena tekstur pasir ya mudah bergerak, labil, licin, ya mudah terburai, sulit bersatu. Sehingga rumah itu mudah sekali hancur ketika ada entah sekedar angin atau bahkan badai begitu ya. Nah, sehingga dengan sangat kuat Yesus menggambarkan orang yang membangun rumah di atas pasir itu sebagai orang yang bodoh. Kenapa bodoh? Karena ya dia nggak mengerti apa yang seharusnya dijadikan fondasi, bukan pasir, karena pasir itu sangat labil. Dan juga bukankah kalau orang membangun rumah itu kan perlu dana, perlu biaya yang besar. Karena itu orang pasti akan bermimpi rumah itu adalah rumah yang bisa dipakai untuk jangka waktu selama mungkin gitu. Sehingga fondasinya harus betul-betul kuat. Nah, tapi orang bodoh nggak peduli soal kuat. Yang peduli adalah, yang dipedulikan olehnya adalah aku bangun rumah. Rumah jadi, ya sudah. Padahal nggak bisa dipakai, atau padahal malah rumahnya mudah hancur gitu ya. Nah, ini gambaran orang bodoh yang dijelaskan juga dalam Alkitab tentang rumah yang dibangun di atas pasir. Jadi fondasi pasir itu mengatakan fondasi yang labil begitu ya? Ya. Jadi orang yang tidak mendengar dan melakukan firman akan turut juga begitu menjadi labil, mudah jatuh dan koyak. Apakah itu yang dimaksudkan dengan rumah yang dibangun itu di atas pasir? Iya, betul. Para sahabat YKB, orang yang tidak melakukan firman Tuhan, padahal dia sudah banyak mendengar ya. Pada zaman sekarang kan kita punya banyak kesempatan untuk mengakses entah itu podcast, entah itu tayangan YouTube, ataupun juga Instagram. Ada banyak sekali konten-konten di media sosial yang bisa kita dengarkan. Tapi setelah mendengar firman Tuhan, tidak coba direnungkan, tidak coba untuk dimengerti, alhasil firman Tuhan itu hanya sekedar informasi, bukan sebuah pesan yang mengubah hidup kita. Lantas ketika ada masalah, dia mudah kalah. Kenapa? Karena dia tidak punya fondasi, tidak punya pegangan. Mendengar firman Tuhan, tapi kemudian tidak coba direnungkan apa pesannya buat saya, bagaimana saya melakukan itu, ya sama saja seperti orang yang ya membaca sebuah berita, lalu kemudian melupakannya. Nah, karena itu saat ada berbagai masalah yang datang, ya, entah itu kematian, entah itu susah mencari pekerjaan, entah itu gagal, cinta ditolak, dan sebagainya. Orang yang tidak punya fondasi kuat itu mudah menyerah, mudah patah, mudah kalah. Dan kalau kita bayangkan lebih lanjut, rumah yang didirikan di atas pasir, ketika datang angin badai, bahkan banjir, bukan hanya membuat rumah itu rusak atau hancur, tapi juga membuat rumah itu hanyut. Nah, orang-orang yang tidak punya fondasi yang kuat, yang tidak mau melakukan firman Tuhan, akan mudah ikut arus. Ketika teman-teman di kantor, ya sebagian katakanlah melakukan markup anggaran, korupsi lah katakanlah, dia ikutan, karena dia merasa, semua orang melakukan hal itu kok, kenapa saya nggak boleh gitu ya? Atau anak-anak muda yang sudah punya pasangan, berpacaran, atau yang sudah menikah, melihat bahwa teman-temannya kok pada punya pil, ya, pria idaman lain, punya will, wanita idaman lain, kok saya cuma sendiri aja nih pasangan saya. Dia coba membuka hati pada orang lain, ikut arus, karena dia tidak punya pegangan berdasarkan firman Tuhan bahwa Tuhan kan menghendaki kesetiaan gitu loh.
Nah, tapi karena dia nggak punya pegangan itu, ya udah dia ikut arus saja. Sama seperti rumah yang didirikan di atas pasir, ketika katakanlah terjangan banjir datang, dia akan rusak tapi juga akan hanyut, ikut arus. Nah, oleh karena itu penting sekali bagi orang-orang Kristen ketika mendengar firman, ketika membaca firman Tuhan, juga menjadikan firman Tuhan itu sebagai pegangan. Dan karena itu menjadi pegangan, kita mau melakukannya dalam keseharian kita. Karena kalau tidak begitu, ya kita tidak ubahnya seperti orang bodoh yang disebut-sebut oleh Yesus dalam bacaan kita hari ini, gitu ya. Ya. Nah, di ayat selanjutnya setelah Yesus ya mengakhiri perkataan itu, ya, setelah Yesus menyelesaikan khotbah di bukit itu, banyak orang yang kemudian menjadi takjub mendengar perkataan Yesus. Sebab dituliskan di sana, ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, mengajar dengan penuh kuasa. Tidak seperti, jelas ini dia dimention, tidak seperti ahli-ahli Taurat gitu. Apakah itu berarti bahwa kita yang mendengar perkataan Yesus di masa kini betul-betul lalu kemudian perlu menghayati dan memahami serta melakukannya? Iya. Terima kasih Pendeta Santi. Jadi sahabat YKB luar biasa ya. Ada semacam evaluasi, dan evaluasi ini dilakukan bukan oleh tokoh Yesusnya loh. Kan bukan Yesus yang menulis Injil Matius secara langsung begitu. Tapi ada evaluasi yang saya rasa objektif, bahwa khalayak ramai, bahwa yang diajarkan oleh Yesus itu adalah ajaran yang membuat orang takjub, membuat orang, oh iya ya ternyata begini pengertiannya. Karena Yesus mengajar dengan penuh kuasa, ya kita sadar bahwa dia adalah anak Allah, tetapi Yesus yang adalah anak Allah itu kan juga adalah seseorang yang melewati pendidikan Taurat, sama seperti orang-orang Yahudi pada umumnya begitu ya. Nah, Yesus mengalami pertumbuhan dalam pembelajaran akan Taurat. Terlebih dia coba melihat situasi, kok banyak orang-orang Yahudi yang berlaku munafik. Dia menyuruh teman-temannya, tetangganya untuk melakukan hukum Taurat, tapi dia sendiri nggak melakukan, gitu ya. Nah, Yesus sadar bahwa kemunafikan itu adalah salah satu musuh dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan relasi kita dengan Tuhan. Ya, sehingga dalam pengajaran-pengajarannya Yesus punya semangat mendobrak, punya semangat pembaruan di sana. Ya, misalkan saja dalam khotbah di bukit kan ada ajaran soal berpuasa, berdoa. Orang-orang Yahudi kebanyakan melakukan ritual-ritual keagamaan itu kan sebagai unjuk kesalehan, sebagai pamer gitu ya. Dilihat orang puasa, mukanya dipasang seperti tahan lapar. Padahal kalau dia memasang muka yang berbeda, masang muka yang riang gembira bisa juga sebenarnya gitu. Tapi karena pengen dilihat orang, saya sedang puasa loh, hargai saya loh, saya ini orang saleh loh. Ya akhirnya ada kemunafikan di sana, ada semacam kehidupan beragama yang sempit dan picik. Orang memberikan sedekah pun seringkali pamer. Kalau perlu ya bunyi kerincingannya keras gitu supaya orang tahu ada orang yang sedang bersedekah. Atau berdoa di tengah keramaian supaya dilihat, oh dia saleh sekali, dia berdoa pada jamnya begitu ya. Nah, Yesus mengatakan enggak begitu kehidupan beragama. Kalau kita mau berdoa, masuk ke kamar, tempat yang sepi, karena kan berdoa itu kan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, jadi Yesus memberikan pengajaran-pengajaran dengan perspektif yang berbeda, yang membuat banyak orang terpukau dan merasa, oh iya ya, seharusnya seperti ini relasi kita dengan Tuhan. Bukan sesuatu yang diwarnai oleh kemunafikan, sesuatu yang diwarnai oleh semacam unjuk perlombaan kesalehan, karena itu tidak membawa mereka dekat pada Allah gitu. Nah, karena itu ada bobot, ada nilai yang sangat kuat, yang sangat mendalam dalam setiap pengajaran Tuhan Yesus. Semuanya itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus agar kita tidak salah paham, agar kita tidak salah kaprah dalam memahami maksud firman Tuhan. Sebab kalau kita salah kaprah, kita bisa salah kiprah gitu kan ya. Salah kaprah jadi salah kiprah, ya betul-betul. Nah, itulah yang Tuhan Yesus ingin cegah dengan pengajaran-pengajaran yang kuat dan mendalam dari
khotbah di bukit, tapi secara umum dari Injil yang kita punya. Nah, apalagi pada zaman itu ahli Taurat itu ketika memberikan pengajaran, memberikan penjelasan, seringkali ada motif ekonominya atau katakanlah apa yang saya bisa dapat dari pengajaran-pengajaran saya gitu ya, sehingga kemunafikan itu sangat kuat muncul. Tapi Yesus ketika dia mengajar, dia tidak mencari keuntungan bagi dirinya. Dia mengajar demi pemahaman orang banyak. Justru di situ letak kuasa juga ya. Letak kuasanya di sana gitu. Karena tidak ada motif keuntungan bagi diri Yesus. Yesus justru memberikan perhatian, memberikan fokus agar orang banyak semakin mengerti siapa Allah. Semakin tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kita juga. Itulah wibawanya, itulah kuasanya. Yang berbeda dengan para ahli Taurat pada zaman itu gitu ya. Dan itu menggugah mereka ya. Mereka menjadi sangat takjub. Nah, kita sudah tiba di ujung-ujung segmen penutup ini Pak Pendeta. Walaupun Pak Pendeta di setiap ayat sudah memberikan begitu poin-poin di segmen terakhir, di ujung segmen terakhir ini, hal-hal poin lain yang ingin Pak Pendeta boleh tekankan untuk boleh diperhatikan oleh para sahabat YKB, Sobat Ngulik semua. Oke, baik. Sahabat YKB, ketika Yesus menyampaikan ajarannya dalam bacaan Ngulik Alkitab ini, kata-kata awal dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku. Nah, kata-kata mendengar perkataanku ini perlu kita maknai pada zamannya, bahwa di zaman itu yang namanya Alkitab yang sifatnya personal itu kan belum ada gitu. Kalaupun ada gulungan-gulungan kitab hanya dimiliki oleh ahli Taurat atau terbatas di sinagoge atau di Bait Allah. Nah, pada zaman sekarang bukankah setiap kita dengan mudah memiliki Alkitab, baik Alkitab dalam bentuk buku atau mungkin juga Alkitab elektronik dalam gawai kita masing-masing. Nah, yang mau saya katakan adalah bahwa kita perlu melakukan kontekstualisasi terhadap apa kata mendengar perkataanku. Saya menggugah, saya mendorong kita untuk tidak sekedar mendengar, tapi kita coba mempelajari firman Tuhan. Jadi barang siapa mempelajari firman Tuhan dan melakukannya, barangkali ini yang menjadi kontekstualisasi. Karena mempelajari itu kan dilakukan dengan segenap panca indera, bukan sekedar mendengar audio begitu ya. Nah, tantangannya nggak mudah zaman sekarang ya, karena ya pandemi yang kita baru lewati membuat banyak ya, entah gereja, entah lembaga-lembaga Kristen berbondong-bondong untuk bikin konten di media sosial. Sehingga dengan mudah kita mendengar banyak khotbah, banyak renungan yang kita bisa akses setiap hari, setiap jam begitu ya. Karena banyak sekali pilihan. Termasuk kontennya KB dong begitu ya. Nah, maka yang penting bagi kita adalah jangan sekedar mendengarkan, tapi kita perlu satu upaya yang lebih jauh, mempelajari apa yang kita dengar, mempelajari apa kata Alkitab. Karena tidak sedikit pengajaran-pengajaran yang bertebaran di media sosial itu yang justru melenceng dari maksud Alkitab. Ya, entah pengajaran yang membuat kita seperti dininabobokan, dibuai begitu. Oh, ikut Tuhan, Tuhan kan raja. Raja pasti punya segala-galanya, punya berkat, punya kuasa. Ikut Tuhan akan senang. Padahal kan nggak begitu ya. Dalam kehidupan kita, sekalipun kita mengikut raja, tapi toh yang namanya kehidupan manusia pasti ada masalah, pasti ada kesukaran, pasti ada sakit penyakit begitu. Nah, karena itu penting sekali kita nggak sekedar mendengar, tapi mempelajari dan juga melakukan. Sehingga semua upaya tadi betul-betul menjadi pedoman, menjadi bekal bagi kehidupan kita. Alhasil, ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita tahu mana pengajaran yang benar seperti Alkitab, mana pengajaran yang ternyata hanya membuat kita terlena, kita kesampingkan, dan kita menjadi tangguh karena kita punya dasar, punya pijakan yang kuat, yang benar. Nah, baik mempelajari firman Tuhan atau dalam bahasa teks Alkitab mendengar perkataan Yesus dan juga melakukannya, sekali lagi ini bisa dibedakan, tapi nggak bisa dipisahkan. Seperti mata uang, bagai dua sisi mata uang. Kita perlu
memberi waktu untuk mempelajari firman, tapi kita pun juga perlu melakukannya. Sehingga kita punya fondasi yang kokoh. Ada badai masalah, kita nggak mudah koyak, nggak mudah goyah, nggak mudah menyerah. Nah, kiranya bekal firman Tuhan ini boleh menjadi harta yang berharga bagi setiap kita yang mempelajari ngulik Alkitab hari ini. Ya, baik Pak Pendeta, menarik ini ya. Jadi kata mendengar itu kita mesti pahami sesuai dengan konteks ya. Memang pada saat itu jangan boro-boro teknologi ya, untuk kitab secara personal ini saja tidak mudah diakses oleh halayak umum begitu ya, hanya orang-orang tertentu dan di tempat-tempat tertentu. Berbeda di zaman sekarang ini, setelah loncatannya ribuan tahun, kita bisa mengaksesnya di mana-mana. Itu menjadi peluang, tapi juga sekaligus di situ justru ada tantangan. Sejauh mana dari sekian banyak yang kita akses, kita dengar, sejauh mana kita benar-benar mempelajari dan menyimaknya. Jangan sampai dari terlalu banyaknya lalu kemudian kita jadi enggan mempelajari, malah jadinya tersesat karena apa yang kita dengarkan. Mempelajari sungguh-sungguh sehingga kita juga tahu persis apa yang Tuhan kehendaki dan kita berlatih. Untuk melakukannya, berlatih untuk melakukannya. Dengan demikian kita sebetulnya sedang membangun fondasi sebetulnya, membangun fondasi. Yang kita lakukan itu sebenarnya sedang membangun fondasi. Kita tahu kita akan menghadapi berbagai macam tantangan, kita tidak mudah terpuruk, kita punya daya lenting. Karena kita tahu fondasi kita bangun kokoh di dalam Tuhan. Baik, Pak Pendeta, terima kasih untuk kulikan yang luas ini di episode kali ini. Ketika sahabat boleh merasa diberkati oleh tayangan ini, sahabat boleh membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan boleh menekan tombol like dan subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB GKI TV. Kita akan menutup episode kali ini dalam doa. Mari silakan Pak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk perjumpaan kami lewat siaran YKB, Ngulik Alkitab. Kami boleh belajar dari firman Tuhan. Betapa penting bagi setiap kami untuk sungguh memberikan hati, pikiran, segenap hidup kami untuk mendengarkan firman Tuhan, mempelajari kebenaran firman Tuhan, sehingga kami membangun fondasi yang kokoh bagi kehidupan kami. Dan fondasi itu semakin kokoh ketika kami melakukan firman Tuhan dalam keseharian kami. Keseharian kami diwarnai oleh berbagai persoalan, tantangan, hambatan, godaan. Namun ketika kami berlatih melakukan firman Tuhan, maka fondasi kehidupan kami semakin berpijak pada dasar yang kokoh. Sebab kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Tuntunlah para pemirsa YKB agar mereka tekun dan setia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga citra sebagai garam dan terang dunia betul-betul nyata dalam keseharian kami. Berkati juga YKB dalam pelaksanaan program-program mereka. Berkati juga hamba-Mu, Pendeta Rumenta Santiani, agar dalam karya pelayanannya Tuhan juga pakai ia menjadi pewarta kebenaran Tuhan. Kami sebentar akan berpisah, namun kami percaya bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Amin. Amin.